Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Zara Rudiana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan yang mencakup etika ilmu, yaitu pengetahuan mistis, macam-macamnya ada ontologi mistis, epistemologi mistis, dan aksiologi mistis. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian pengetahuan mistis. Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang tidak rasional, yaitu pengetahuan, ajaran atau keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui latihan meditasi atau latihan spiritual, bebas dari ketergantungan indera atau rasio. Objek pengetahuan mistis ini ialah objek yang abstrak suprarasional seperti alam gaib, termasuk Tuhan, malaikat, surga, neraka, jin, dan sebagainya. Objek yang dapat diketahui ialah objek-objek supranatural seperti kebal, debu, pelet, penggunaan jin, dan juga santet. Pengetahuan ini diperoleh melalui rasa dan hati. Cara memperolehnya yaitu dengan riyadah atau latihan. Poin selanjutnya, dalam Islam yang termasuk pengetahuan mistis ialah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf. Dunia mistis magis dalam dunia Islam yaitu ulum al-hikmah yang berisi antara lain rahasia-rahasia huruf Al-Quran yang mengandung kekuatan magis, rahasia wafak, dan rahasia asma ilahiyah. Kebanyakan tokoh mistis magis adalah para sufi. Kebenaran pengetahuan mistis diukur dengan kepercayaan atau sesuatu yang dianggap benar jika kita mempercayainya dan dengan bukti empiris. Pengetahuan mistis ini amat subjektif, yang paling tahu penggunaannya ialah pemiliknya sendiri. Yang selanjutnya ada contoh pengetahuan mistis. Yang pertama ada mukasyafah, yaitu sistem pengetahuan yang berpijak pada asumsi bahwa Tuhan memancarkan pengetahuannya itu tidak dapat dipahami oleh indera ataupun rasio. Pengetahuan yang dipancarkannya itu hanya dapat dipahami oleh potensi spiritual masing-masing. Yang kedua ada Sa'efi. Dari segi terminologi ini, Sa'efi itu merupakan ilmu yang terdiri dari rentetan bacaan menurut bilangan dan waktu tertentu yang disandarkan pada Allah. Dari segi substansi, Sa'efi ini adalah doa yang dibaca terus-menerus menurut bilangan dan waktu tertentu. Selanjutnya ada ilmu laduni, yaitu ilmu batiniah yang bukan hasil pemikiran, tetapi ilmu ini diterima langsung melalui ilham, iluminasi, atau inspirasi dari sisi Tuhan. Dan terakhir ada jangjawokan, itu semacam ucapan untuk tujuan magis tertentu, isinya seperti mantra dan disusun dalam bentuk syair. Selanjutnya ada macam-macam pengetahuan mistis. Yang pertama ontologi mistis, kedua epistemologi mistis, dan terakhir ada aksiologi mistis. Contoh yang pertama ada ontologi mistis. Ontologi mistis membicarakan hakikat pengetahuan mistis serta struktur dari pengetahuan mistis secara umum. Dalam pengetahuan mistis, hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dipahami rasio. Pengetahuan ini terkadang memiliki bukti empiris, tetapi kebanyakan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Contoh yang kedua ada epistemologi mistis, yaitu membicarakan bagaimana pengetahuan mistis diperoleh. Pengetahuan ini diperoleh melalui rasa, melalui hati sebagai alat merasa. Contoh yang ketiga ada aksiologi mistis. Aksiologi pengetahuan mistis merupakan uraian tentang kegunaan pengetahuan mistis yang menyangkut mistis biasa, mistis putih, dan mistis hitam. Mistis yang biasa digunakan untuk memperkuat keimanan. Mistis magis putih digunakan untuk kebaikan, sedangkan mistis magis hitam digunakan untuk tujuan yang jahat. Pengetahuan mistis itu amat subjektif, yang paling tahu penggunaannya adalah pemiliknya. Referensi atau daftar pustaka terkait materi yang saya gunakan tertera pada slide berikut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.